Maka ada 3 versi kan gitu. Iya, iya, iya. Tata Sarira, Tanda Nenggara, sama Tata Buana. Wow. Silib, Sindir, Siloka, Sandi, Sasmita, Sunyata. Apa tuh artinya? Itu tingkatan-tingkatan dari ilmu yang disembunyikan. Menurut versi saya, Ya, yang selama ini saya cari, ya. jadi Sunda itu suci, murni, sejati. Coba buktikan kalau memang Karuhunnya dulu sakti, coba buktikan kita sakti. Ya. Nah itu yang dinamakan adab. Adab, benar. Adab lebih utama daripada ilmu. Benar. Ya, karena ilmu gak bakal ada apa-apa tanpa adab. Ini mirip kayak kujang, tapi kayak mirip kris juga gitu ya. Kayak persatuan gitu ya. Kayak betul. Ageman itu kan dari dulu juga ada ritualnya. Nah kan spiritual tanpa ritual itu bohong. Nanti saling membantu kan gitu. Ya. Benar. Gitu. Membantu tidak mesti dengan materi kan gitu. Nah, dengan laku. Melaku. Dengan dukungan dan perilaku kita. Iya, melaku apa sekuat kita gitu. Iya. Tapi dengan kapasitas dan kapabilitas yang kita punya. Oke. Jangan merasa tidak mampu atau sanggup kok. Iya. Batas kekuatan manusia itu sanggup. Oke. Gitu. Di situ sejatinya kita mengarah kepada pulang dengan selamat itu dengan menggunakan cahaya. Oh kata Metallica mah lighting kan gitu. Lighting. Iya, mengendarai cahaya. Ya emang saya mengendarai ilmu. Jangan terpaku cahaya. Kan ilmu juga cahaya. Ilmu cahaya, itu nggak bisa kelihatan ilmu. Betul. Ya. Dimanapun kita berpijak pasti ada ilmu di sana. Iya, ya. kan kita jadi tahu. Ya, dengan ilmu jadi terang. Dia terang, benar. Tahu. Benar. Makanya kalau kata Sunda mah dengan ilmu kita jadi terang. Terang teh nyaho. Satu nyaho, tahu. Benar. Tahu. Terang kata bahasa Indonesia kelihatan. Terang benderang. Iya. Ya, itu ilmu. Luar biasa. Itu sebetulnya mengajarkan ilmu sains tentang apa alam, bagaimana kita menghargai alam, bagaimana kita menghargai diri, ya, alam di diri, alam di luar gitu kan, alam sungguhnya dan bagaimana kita kepada Tuhan, gimana nih, menghargai. Iya. Nah, semua disimbolkan dengan ini itu orang tua itu. Nah nanti kesananya jadi seni budaya bila ada golok apa bla bla segala macam. Iya. Di seni tempaannya ya. Iya. Nantinya ada seni silatnya, kanuragan apa segala macam. Benar. Seni karawitan, kawih, ngacapi, nyuling, angklung, ya iya. Semuanya. Dengan seni masing-masing gitu. Iya. Itu mencapai apa istilahnya keilmuannya itu dengan itu. Luar biasa. Itu masing-masing. Oke, ini luar biasa sekali teman-teman. Ini lebih mendalam ya tentang mungkin buat edukasi ini luar biasa sekali sih teman-teman ya. Jujur ini luar biasa sekali dan kita juga mendapat banyak ilmu nih dari Pak Ed atau Abah Ed ya lebih dipanggil ya. Abah Ed ya. Abah Ed juga di sini ya. Dan jujur nih teman-teman kita lagi kediaman Abah Ed yang dimana ini di bawah kaki Gunung Salak ya Abah Ed ya. Kebetulan banget dan luar biasa sekali perjuangan sampai sini dan alhamdulillah sampai dengan selamat. Dan di sini kita nggak sia-sia teman-teman, jadi dapat ilmu banyak, pengetahuan banyak yang mungkin belum kalian ketahui selama ini, yang mungkin masih berpikiran sepihak gitu Pak ya, atau mungkin ini barangkali dengan adanya kita ngobrol seperti ini, bisa lebih terbuka pikirannya kan seperti itu. Tujuannya ke sana. Ini kan kita punya versi ya, mungkin teman-teman juga punya versi ya, gitu kan. Ini versi Pak Ed lah ya. Dan menurut saya pribadi selagi itu baik ya kita ikutin Pak ya. Tapi kalau misal kita dapat kira-kira nggak baik ya udah jangan diikutin, simple. Jangan didebat, jangan diikutin, simple. Gitu ya Pak ya. Soalnya gini, simpelnya kita logik aja kita ya. Misalkan ini pusaka. Pusaka, apapun pusakanya. Nggak selalu harus gudang.
Ini misalkan sakti, oke, nicknya ada hodam, apa saja. Ininya ya, Ya. pokoknya apalah gitu ya. Apa saja gitu kan. Nah, logikanya, negeri kita sekarang sedang terjadi apa? Bisa ngebantu nggak? Gitu kan? Ya. Mungkin dulu iya, itu zamannya. Zamannya. Ya, zaman sekarang, Nah. maaf, Iya, iya. gitu. Terkecuali ilmu yang di dalamnya kita save, Oke. kita cari tahu apa sih kayak mana, esensinya apa sih, tujuannya ini orang tua bikin ini untuk apa, tujuannya, Tujuannya. secara fungsi dan kesimpulannya, maknanya. Iya, iya. Ya, dulu mungkin kejadiannya seperti itu, mungkin bisa digunakan. Kalau sekarang kan, ya kalau ini senjata atau pusaka yang itu ada yang lebih cepat kok, pakai FN tak jedor. Iya, iya. Ya, itu. Nah, terbukti sekarang nggak. Nah, saya ngambil di sini yang paling sakti atau itu apa, ilmunya, Ilmunya, maknanya, maknanya, filosofinya dan filosofinya lain sebagainya. kita Luar ambil biasa. dari sana. Kalau ini kan banyaknya diperjualbelikan, itu kan jadi masalah, sama aja. Karena itu kan masih berguna gitu, kan, Berguna. bermanfaat lah gitu. Baguslah cara mengedarkan untuk melestarikan, itu masih salah satu gitu. Tapi kalau kepada, maaf ya, saya kurang setujunya kalau udah ada karuhunnya itu mau ya. Nah, itu yang saya ini mau seperti macan lagi. Kan gitu. Iya, iya, iya. Apakah iya karuhun kita itu seperti itu? Ya kan? Iya sih. Logikanya. Iya, nggak masuk akal gitu. Iya, kalau begitu kita juga tuh ya, Iya, benar-benar. makanya itu kalau kita manusia, apalagi yang Prabu, wow, apalah kita nggak sederajat, Iya, benar-benar. nggak sederajat dengan beliau yang hanya ajarannya yang kita ambil. Makanya saya terus akan eksistensi berperang dengan itu, akan memeluruskan istilahnya apa isi kandungan dari sini buat kita zaman sekarang. Spiritnya itu yang diambil, kekuatannya itu buat semangat kita. Semangat, setuju. Kita punya leluhur yang Hebat gitu ya. hebat gitu. Luar biasa. Kita buktikan kehebatan itu di darah, di sebuah-sebuahnya, kita ya. di peninggalannya, yang termasuk diri kita itu peninggalan para beliau. Benar sekali. Coba buktikan kalau memang karuhunnya dulu sakti, coba buktikan kita sakti. Ya, sakti zaman sekarang bukan bisa terbang seperti itu. Iya. Ya. Udah ada pesawat kan? Udah Pak? ada pesawat, beli tiket aja. Iya, benar. Capek-capek kan Benar, gitu. setuju. Itu yang saktinya zaman sekarang bisa enggak menghidupi orang-orang. Ya, karena yang Prabu dulu begitu, buat kesejahteraan rakyat. Sejahtera, benar. Ya. Setuju. Jadi keturunannya itu harus melakukan seperti beliau. Jangan mengakunya kesaktiannya, tapi yang keluar malah aing mau gitu kan. Jadi macan deh. Kalau misalnya Iyalah. leluhur macan, pasti kan keturunannya macan juga ya, Pak ya. Iya, intinya itu bukan mengagungkan, Ya. bukan menjunjung tinggi Eyang Prabu, justru mengidentikan Eyang Prabu dengan mau. Mau, benar. Ya itu silakan menilai masing-masing. Apa yang Prabu kita mau? Bukan. Iya, itulah. Manusia. Manusia sakti itu. Managuyan yang mencetak para waliullah. Oh, benar, setuju. Betul kan? Ya. Harus kita hadiahan Nawasulan. Kan gitu. Iya. Salah satu keturunannya kan, mohon maaf, ada Sunan Gunung Jati Beuh. ya kan, banyak Walang Sungsang, Yang Kian Cinuhun, Santang, Rara Santang itu kan salah satu. Saya kalau ke Gunung iya. Jati nih sampai nggak mampu, nggak etis saya masuk ke makomnya. Saya di luar, tanyain sama orangnya. Saya mah nggak berani, nggak sopan saya. Kenapa? Iya, beliau siapa? Iya Saya sih. siapa? Jauh lah derajatnya kita sama beliau Pak ya. Betul lah, kita itu siapa? Tahu diri lah, tahu diri gitu. Makanya ketika yang Prabu cuma simbolisasi di Maung itu apa? Terus kita baca dulu dong. Benar. Jangan menerjemahkan secara langsung. Masa yang Prabu mau? Masa Siliwangi itu mau? Iya. Sebenarnya kan mungkin tersugesti sama foto Pak. Betul. Foto lukisan kan kadang-kadang yang Prabu itu ada apa ya, maungnya ini nih, jiwa maung. Sebenarnya kan maung itu menurut saya siloka. Siloka harus dikaji ulang. Iya, filosofi. Maung itu apa sih? Kita tahu, kasih tahu dulu loh. Iya, Cari Bang. tahu bagaimana caranya. Ini kok maung ada di yang Prabu, maksudnya Betul. apa kan gitu ya Pak ya. Ya, ada pun begini nih kayak saya. Saya sebetulnya maaf sekali.
saya dengan wilah itu kurang suka dari dulu. Hmm. Saya tidak suka. Oh gitu. Kenapa Abang bisa bikin itu? Karena rasa cinta kepada kaluhun. Apa ini? Sambil mencari tahu, saya bikin. Kalau membikinnya saya suka, tapi ketika wilahnya saya nggak suka. Oh nggak suka? Ya kalau suka nggak bakal nambah jual. Iya sih ya, ditaruh aja. Logik aja. Iya Iya kan? iya sih. Iya benar-benar setuju. Logik aja. Iya iya. Gitu. Dan menurut saya pribadi, Pak Ed ini berarti kan udah sekitar sekarang 8 tahun hampir Pak ya, Hampir. membuat kujang. Ini udah banyak Pak yang mesen pribadi ke Pak Ed. Mesen yang angkanya spektakuler atau itu ada. Oh, ada. Cuma kan setahun sekali kayak di mulut aja. Ah. Gitu. Nah kalau yang biasa-biasa untuk penjualan edukasi atau misalkan koleksi itu tiap bulannya juga ada. Tiap bulannya ada ya. Tiap minggu lah. Kalau perputaran orang kadang-kadang ada yang berdagang itu kelas aksesoris atau ya kelas biasa lah. Mas biasa. Ya. Itu ya tiap minggunya ada. Tiap minggunya ada ya. Tapi mungkin kalau skala ekonomi mah dari kacamata ekonomi ya nggak begitu bagus. Bukan usaha yang bagus lah. Itu kalau dari kacamata ekonomi ya. Kacamata ekonomi. Itu karena kan perputarannya juga sangat lambat. Karena berlaku kepada etnis kan ini. Iya iya. Kalau di ini kan gitu skalanya sekupnya itu kecil gitu. Iya. Iya. Gitu. Ya, berarti Pak Edi juga nerima pesan langsung sebenarnya Pak ya? Pesan langsung yang spesial, yang kalau kata ini ada sebuah energi yang diselaraskan lah. Diselaraskan. Ya kalau saya menurut sains dulu atau logika gitu kan ilmu sekarang diselaraskan dengan hitungan-hitungan para orang tua atau dengan karena kelahiran ada waktu. Iya pakai weton dan sebagainya Pak ya. Betul, karena larinya tetap akan menyugesti gitu kan, untuk sugesti, tapi tingkatannya baik gitu. Sugesti si pemegang itu karena memang ada sebuah syariat gitu kan. Doa lah sebagai ya. Alat doa gitu kan, sebagai alat lah kalau zikir itu ada tasbih kan gitu. Iya benar. Nah untuk mencapai perjalanan gitu supaya terarahkan. Lebih terarah. Iya iya, benar-benar kali. Karena menurut saya pribadi kalau beli kujang langsung datang ke pembuatnya langsung. Dibandingkan langsung kita bisa contoh di aksesoris Pak ya, gitu ya. Itu kan lebih bahasa kita pribadi ya Pak ya sebagai pencinta budaya atau sanaji. Menurut saya lebih asik langsung datang ke empunya gitu karena biasanya empunya itu memberikan sesuatu kujang atau kita beli ke empu nih mesen ke empu itu pasti ada makna yang sesuatunya gitu Pak ya. Ya kayak spesial gitu. Kayak begini. Apa sih yang nggak ada ilmu di Mbah Google? Iya benar. Betul, semua ada kan? Semuanya ada. Nah, sopan mana berilmu ke Mbah Google sama ke orangnya langsung? Orang yang langsung. Nah itu yang dinamakan adab. Adab, benar. Adab lebih utama daripada ilmu. Benar. Nah karena ilmu nggak bakal ada apa-apa tanpa adab. Nah kalau kita belajar misalkan di Mbah Google, kita memang tahu, tapi kita asal muasal dari mana kan? Iya. Ya. Benar sekali. Itu. Kadang-kadang di Google pun nggak 100% akuratnya ya Pak ya. Betul. Karena kadang-kadang ketikan dari asal, kadang-kadang memang buat ini doang kebutuhan komersial gitu ya. Karena ada sebuah bahasa yang tidak bisa dikatakan dan diucapkan. Iya, tidak bisa melalui ketik tidak gitu bisa ya. ketikan apalagi gitu Iya, kan. benar. Nah seperti contoh kasus ke sini, itu kan mau ini kan ada kata ya langsung ini begini ya. Oh kan gitu. Iya benar. Nah itu kan langsung sinkron tanpa dikatakan udah tahu. Iya. Gitu. Nah itu orang-orang yang lebih dahulu seperti Abah gitu kan lebih dahulu mengarahkan, bukan mengajarkan sebetulnya, mengarahkan dari pengalamannya bahwa di kamu juga sudah ada ilmunya itu, tapi kamu belum tahu. Ketika diarahkan koreksi sakit itu, oh iya. Nah, contoh ini kayak ini nih, oh iya. Baru tahu saya tadi. Ya, tadi udah yang sedikit. Oh iya pernah ketemu di sana, pernah tahu dari sana, pernah membaca, pernah diajarkan. Ada yang bilang orang tua begini. Sekarang terbuka kuncinya semua mengarahkan Pak. Iya. Begitulah. Iya. Mantap. Luar biasa. Nah mungkin sambil biar teman-teman juga lebih paham tentang kujang. Ini kan kujang banyak jenis dan versinya Pak ya. Ya. Mungkin Pak Edi kan ada ini juga ya, abah lah, jampak lah. Kita lebih hormat ya sama yang lebih tua. Abah Edi ada anak ya yang bikin referensi tentang kujang juga ya Pak ya? Itu tentang perjalanan saya. Perjalanan Pak
Kalau anak-anak yang dilatih di berbagai daerah juga sudah ada yang meneruskan. Iya. Justru dilatih. Begini, dilatih karena Abah itu seperti ditugaskan sampaikan gitu. Nah tugasnya kan menyampaikan. Ya. Mau bisa atau tidak bisa bodoh. Nah tugasnya menyampaikan. Nah kalau tugasnya untuk usaha, Abah tidak akan latih orang-orang itu. Kenapa? Karena bakal jadi pesaing, kan gitu. Benar. Tapi Abah latih karena tugasnya menyampaikan. Biar banyak yang bisa, biar banyak. Kenapa? Soal rezeki itu nggak ada yang ngatur. Iya. Nah ini kan di depan kita ada sampel jenis-jenis kujangnya ya, Abah Ed ya. Nah mungkin kita lebih abdolnya dijelaskan langsung sih sama ahlinya lah bahasanya ya, sama yang paham. Nah kalau ini apa nih Pak? Jelaskan ini. Kalau kujang apa ini? Nah itu kujang lanang. Saya paham sih belum, tapi menurut cara pandang saya. Cara pandang. Ya dari pembelajaran yang udah. Yang sudah ya Pak ya. Nah, itu kan kujang lanang, wong lanang yang banyak ngagemnya, yang masih semangat, menggebu. Oh kalau lanang itu anak muda lah ya Pak? Iya, anak muda. Itu era Cirebon. Nah ini kalau buat teman-teman yang anak muda ini cocok nih, kujang lanang ya, yang masih belum punya, ya masih sendiri lah ya, biasanya ya, masih semangatnya mencari tujuan, mencapai tujuan. Nah di sebelahnya kujang lanang apa nih Pak? Kujang Agni, jadi memperlambangkan semangat dari api. Oh api. Kobaran api. Semangat. Nah semangatnya itu semangat membara, tapi jangan sampai menghanguskan gitu, membakar. Oke. Kayak begini, ini kan api. Api segini kan masih berguna, nyala semangat kita rokok, berguna kita bermanfaat. Nah kalau ini dibakarkan sama rumah, kebakaran. Ya jangan. Iya benar. Berarti ini kujang yang melambangkan api lah, semangat api, kobaran, ambisi dan selain sebagainya. Luar biasa. Ini biasanya ada di era-era apa nih Pak biasanya? Estimasinya gitu Pak? Estimasinya kebanyakan di Cirebonan sih. Cirebonan ini ya? Cirebonan juga. Oh luar biasa. Nah ini yang tadi nih Pak, kujang apa tadi namanya Pak ini? Balati. Balati? Ya, kujang balati itu era Prabu Linggabuana ya, yang banyak diinikan, artefaknya banyak di dan bubat ya. Untuk yang perang bubat itu ya Pak ya? Ya itu gegaman para Balamati. Jadi Balamati itu apa? Balamati itu pasukan yang siap mati. Oh pasukan siap mati. Berarti ini untuk berperang ya Pak ya? Ya untuk berperang, tapi jarang digunakannya perang. Tapi itu senjata terakhir. Untuk jarak dekat lah ya? Iya. Oh iya. Oke, sebagai simbolis untuk berperang ya Pak ya? Betul, dan kujangnya itu kan simbolnya masih ada gitu. No. Luar biasa nih, mantep nih. Nah, kalau yang ini nih apa nih Pak nih? Kujang daun. Kujang daun. Banyak yang digunakan para petani, ilmu pertanian dari situ menyimbolkan kepada daun. Daun. Kalau sekarang fotosintesis ya, pelajaran dari daun itu kan di sana itu banyak ilmu. Oh. Jadi kujang ini masuknya ke perkakas gitu ya? Itu lebih ke pusaka ya. Oh pusaka. Simbolisasi kalau upacara pertanian. Oh upacara pertanian yang sedekah bumi gitu ya? Gitu banyak yang digunakan. Iya. Kujang daun itu. Kujang daun. Nah ini kujang kuntul. Nah dulu banyak di agem para senopati. Nah kuntul itu di mana filosofinya jauh terbang tinggi. Terbang tinggi. Gitu. Kota lain ke negara lain gitu untuk belajar mencari kehidupan. Oh berkelana. Iya, tapi tetap bakal pulang. Oh sejauh-jauhnya pasti bakal kembali lagi ke tempat asal. Iya. Jangan lupakan negeri sendiri. Gitu. Iya. Telak jatuh. Nggak ada lagupnya. Iya benar. Gitu. Ini kujang kuntul. Ya. Nah kalau yang kecil ini nih Pak? Kujang bangkong. Bangkong ya, itu kalau kan bahasa ininya ini ya kodok kan ya? Iya kodok. Kodok bangkong menyimbolkan kodok yang nggak pergi kemana-mana, di situ seputaran situ aja. Makannya nyamuk. Gitu kan yang kayak gitu. Nah itu banyak disimbolisasikan kepada agaman sang guru.
Guru. Guru sang, Oh. sang guru. Sang guru. Sang guru Iya, iya. resi gitu kayak gitu. Udah Resi. nggak kemana-kemana kan gitu nih. Iya iya, dia nerima tamu doang gitu. Iya. Iya iya Tuh, iya. ngajarin aja. Jang bangkong. Berzikir aja kali. Iya iya iya. Nah, ini nih, apa tadi kujang Ciung ciung. itu, Bang. Nah, kalau ciung ini era-era Pajajaran apa ya? Ya sama, semua juga era Pajajaran sih. Ah, Tapi itu eranya era Sri Baduga gitu kan. di Baduga Maharaja. Ya, Prabu yang ketiga. Yang ketiga. Gitu. Oh, luar biasa. Nah itu kan lambang sekaligus mempersatukan Galuh dengan Sunda. Oh, Sunda Galuh Pakuan Pajajaran kan gitu. oke. Nah disatukan karena beliau berhak di dua di dua negara itu menjadi raja. Maka disatukanlah nama beliau. Oke. Dan disimpulkan semuanya ajaran di situ. Gitu. Dengan simbol asah hati hasuh. Oke. Oh, pantas logo ini ya, Pak ya. Iya, dari logo kebesaran semuanya diwakili gitu, kujang-kujangnya sama itu. Oh, Nggak mungkin kan satu simbol, buk semuanya. Kebanyakan, Pak ya. Kebanyakan. Iya, iya. Berarti kudang ciung ini kudang sebagai simbolis pemersatu kerajaan, Betul. Pak ya. Luar biasa. luar Kalau biasa. menurut saya, ciung itu kan simbolnya. Iya, Manuk ciung katanya, burung ciung. burung ciung. Ketika dikejar gitu kan, Hmm. ke dalam maknanya, nggak kena. Sampai membeli burung ciung dilepas di sini. Hmm. Ada satu hal, tiap bulannya pasti dia pulang. Oh, gitu. Pulang ke sini. Pulang ke sini. Pulang ke sini burungnya Nah, itu. Cuma itu aja, sampingnya. Nah, sambil dicari terus, kenapa di sini kan di sini banyak sumber air. Iya, iya. Saya potong jadi ciung, kayak maung. Maung. Nah, manusia unggul sebenarnya. Oh. Ya kan? Hahaha. Nah, itu dari sasarannya situ. Ciung, ciung, ci, cai, agung. Nah. Nah, kembali kita langsung aja otak ini mengarahkan naon cai nu unggul. Cimani. Cimani. Ya, Air mani. Air mani. Oh iya, karena hasil cikal bakal kita ini ya. Air mani. itu. Iya. Nah, dan kan makanya tentang kehidupan gitu. Dari cimani, dari sperma, alam itu kita cek sampai buana panca ujung gitu. Oke, berarti ini ciung emang pemersatu bangsa ya. Iya. Itu Iya, bangsa. iya, iya. Oke, oke. Luar biasa berarti di kujang ciung untuk yang cocoknya untuk siapa aja cocok Pak ya. Iya, itu pokoknya kan simbolisasi gitu kan, Simbolisasi. sebuah ajaran dari bangsa yang besar gitu kan. Iya, benar-benar sekali. Nah, kalau ini kujang apa nih, Pak? Yang kecil gitu. Kujang jago. Kujang jago. Kujang jago ini apa nih? Kujang jago itu menyembuhkan peradaban di mana adalah sabung ayam. Sabung ayam Ya, cuma sabung ayamnya bukan seperti sekarang. yang pakai Dulu- taruhan ini. Dulu kan ceritanya Eh, ada pertempuran dari Mataram dengan zaman Mataram ya. Iya, jam Mataram. Karena ini masih kecerbonan juga sih. Macerwana. Mataram dengan ke Banten. Banten. Nah itu kan dua saudara yang bertikai. Hmm. Nah di tengah ini menurut cerita yang saya yang ini gitu kan. Maka disolusikan nyambung ayam. Oh, dia pada ribut dengan ngebuang ayam. Nyambung ayam. Nah nyambung ayam dari sebelah pihak. Abang nggak mau mengutarakan sebelah pihaknya. Dari bangsa jin lah gitu katanya. Oh, oke. Nah yang satu ini ditolong sama yang ikan santang Ah, dengan menginginkan kujang, Kujang. membuat kujang bentuknya ayam jago, ayam jago. ayam jago. Oh, iya, iya, iya. Tuh, Oh, oke, iya. apa ya nih? Oh, ini ya. Oh, kayak cengger nih oh, ya. Kayak cengger ayam ya. Cengger ayam. Oh, iya sih. Itulah kalau yang masuk ke saya kalau era kujang jago itu. Oh, jago nih zaman era-era Banten Mataram ya. Ih, keren. Simbolis sebagai ini ya, biar sabung ayam nih. Ya, Sabung ayam Sabung pada ayam. zaman dahulu daripada perang, mendingan Ya, sabung ayam. sabung gitu ya. ayam. Itulah sebenarnya budaya yang aslinya, bukan yang sekarang kan ya udah ada unsur-unsur ini ya, Pak ya. Ya, walau ya kita ya, gitu ya. Tergantung orangnya lah. Tergantung orangnya. Pola pikir kan yang Iya, mention. benar. Nah, kalau ini nih Pak yang agak besar nih. Kujang badak kalau banyak yang diketahui karena menyimbolkan dulu kita itu kalau ajaran dari Banten itu kan membajak sawah itu kan dengan badak.
Benang badak ya. Makanya badak-bajak gitu kan. Oh bajak badak gitu ya. Iya Iya, sama bukan sama kerbau gitu. Oh Ya, dulu mungkin- badak ya lu ya? Iya, kan banyak badak di ujung kulon. Oh di Kulon. Ya, kalau saya mah mengarah ke sana. Jadi badak dan simbolisasinya kuat. Ceruduk. Dia itu kan sebetulnya nggak mau diganggu. Bisa berteman, tapi tenaganya kalau diganggu, Wah luar biasa ya. siapa yang bisa menghalangi? Iya benar-benar. Nah itu. Maka ada kasebut ngababadak. Nggak mau badak. Yang ngababadak itu mencegah kalau membuat kerajaan lahan. Babat alas. Babat alas. Iya. Itu. Iya luar Nah itu biasa. para kesatria yang pegangnya ya para senopati perang biasanya. Senopati perang. Yang ngebuka alas gitu ya. Iya, Yang ngebuka itu alas. simbolisasinya badak. Badak. Oke, luar biasa. Nah kalau ini Pak nih yang agak pelengkung ya. Bujang naga. Kujang naga. Naga itu atas kebesaran di keratonnya tentang ketatanegaraan, ya istilahnya mah sebagai pangarak. Pangara. Ya, simbol pangarak. Pangara. Pangara itu apa? Pangarak itu arak-arakan. Oh arak-arakan. Iya. Ya, sebutnya Yang ini ya Pak ya. besar. Oh, besar digotong itu. itunya, ya. Yang untuk biasa tumpangan raja yang dipakai ini ya. Betul. Iya. Oh kujang apa tadi namanya? Bujang naga. Naga ya. Banyak kalau agamanya yang kecil banyak diagem para raja, para ratu, gitu kan, Iya. para pangeran. Wibawa Iya, naga ya, dari yang gambaran menata, naga itu kan wibawanya tinggi. Kalau Pak, ya? sekarang presiden mandataris lah Benar. tentang manajemen negara, Iya. itu ketatanan negaraan. Ketatanegaraan. Iya, naga, ra, kan gitu. Ra itu Ra. naga. Naga, Oh nagara. nagara, jadi naga, ra, jadi diambil dari naga kan itu. Dari hana cara naga, ra-nya itu kan api. Oh. Nanya kehidupan. Kehidupan. Naga iya. Cuman api semangat kehidupan Api di semangat. dalam lingkungan gitu. Oh. Nah, itu harus ditata Iya. Ya. Iya. supaya beradab kan. Iya sih benar. Harus ada hukum. Hukum. Benar. Itu pemersatu. Dan ini nih, Pak, ini apa nih? Itu Panjang. sebetulnya hampir sama sih itunya. Itu sebutnya Cangak gitu. Cangak itu kan era Cirebon juga sih, Gunung Cangak. Cangak. Iya, burung cangak ada. Oh. Itu burung cangak itu burung yang wah makannya itu buat keluarga itu bawa banyak itu. Oh, yang di sini. Sejauh mungkin ya Oh. bawa agak seperti itulah. Oh, burung cangak. Ya. Simbolisnya untuk ini kali ya. Iya, untuk Kerja keras gitu ya. iya kerja keras untuk berbagi gitu loh. Berbagi. Oh. Jauh-jauh berangkat capek-capek apa segala macam bukannya dimakan sendiri, dibawa pulang gitu kan. Untuk dibagi-bagi. Iya. Berangkat pagi pulang sore. Berarti ini seorang ini nih apa tuh pencari nafkah cocok ya, pencari nafkah. Ya. Iya, wakil kan Wakil. kayak seperti ini kalau sekarang gitu kan. Wakil rakyat. Iya benar. Kalau ada wakil rakyat itu wakil. Iya wakil. Nah, ketuanya siapa? Iya ada wakil. Harus ada kan? Ketua rakyat harusnya gitu. Iya, rakyat berarti Iya ketuanya. rakyat benar. Ya. Benar. Nah, benar. itu wakil rakyat itu untuk mewakili rakyat semua yang mencari nafkah dengan program-program apa segala macam, menata ulang, membantu presiden orang. gitu kan. Iya benar. Sebagai mandataris. Iya. Kan gitu. Dengan aspirasi dari rakyat itu bagaimana? Ajukan nih begini kan gitu. Oh ini berarti untuk ini adipati gitu Pak ya. Iya Gitu, iya. ya ketatanegaraan aja. Nah ini terakhir Pak apa nih Pak nih? Wayang gitu, wayang mah lebih kepada para ulama, para apalah penerang lah, para kiai, para pendeta untuk menerangkan, mewayangkan kan gitu. Iya. Mendidik, Simbolis. mengajarkan gitu kan Mengaluan. kepada itu. Iya. Apa, sebuah bahwa kehidupan kita kayak dharma wayangan begitu, permainan gitu kan, wayang kayak Iya. wayang diwayangkan. Diwayangkan gitu ya. Dan yang terakhir nih Pak yang bikin saya tertarik nih, ada salah satu karya ini mah sampel ya. Yang mana? Itu yang naga Pak. Nah, Yang ini? bukan yang ini nih yang ini yang nggak ada warangkanya ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi saya sempat tanya ya sebelum ini Pak, apa nih kok bagus banget gitu loh. Ini kata si Bapak ini sampel. Sampel dari apa Pak? Ini ceritanya begini. Nah, Saya mencari referensi tentang apalagi nih sih selain kujang atau curug awo yang pernah diagem sama Prabu Sri Baduga Maharaja. gitu. Nah, adalah muncul gitu. Ada dari Museum Taman Mini Indonesia. Salah satunya adalah naga runting. Naga runting. Naga runting. Naga runting. Gitu. Ini mirip kayak kujang, tapi kayak mirip kris juga gitu ya. Nah,
Kayak persatuan keris. gitu ya? Nah, kayak betul. Kayak jangkris lah. Jangkris. Ya, tapi menurut referensi ya bentuknya kayak begitu. Saya juga belum tahu banyak. Masih mencari tahu. Mencari tahu dan Sebetulnya, memperdalam, Pak ya. Iya, negara nanti seperti apa. Cuma ini mah ada yang seperti ini ya di replika aja. Di replika. Di replika. Tapi ini bagus tuh teman-teman, bentuknya unik, keren. Ya, Jadi gagah gitu ya. Sesuai dengan bukan ya kalau sesuai persis pisan sama originalnya enggak. Wah, pasti. Tapi ya, secara Bang. bentuk udah masuknya tidak keluar dari pakemnya. Tidak keluar dari pakem. Luar biasa, keren, mantap. Dan ini tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, beberapa jenis-jenis kujang menurut Abah Ed ya. Ini dari referensi yang lain ya Pak ya, dari filosofi menurut Abah Ed yang Abah Ed tahu juga. Tapi jujur ini banyak sekali pengetahuan, dan kalau kita lebih perdalam sebenarnya kujang itu bukan sekedar ya sekarang apa ya untuk jadi pajangan doang atau jadi ageman. Ternyata kalau kita maknai lebih dalam itu luar biasa teman-teman artinya. Dan alhamdulillah kita di sini mendapat banyak ilmu pengetahuan ya menurut versi Abah Ed, yang dimana ini cukup menambah pengetahuan saya pribadi dan mungkin teman-teman yang menonton. Luar biasa. Nah, terakhir Abah Ed, mungkin kurang abdol nih kalau saya udah kesini nggak ngelihat proses pembuatannya ya, dan juga saya pengen sebenarnya Abah untuk apa ya, dibuatkan kujang oleh Abah Ed langsung untuk saya pribadi sebagai simbolis untuk diri saya pribadi agar saya lebih apa ya, memaknai pesan dari kujang tersebut. Kira-kira Abah Ed berkenan tidak gitu? Ya, gini. Kalau simbolisasi gambaran menurut pembikinan boleh dilihat langsung nanti. Iya. Ya, secara apa ya, prakteknya itu kan. Prakteknya ya. Bagaimana bikin kujang yang sederhana lah. Bukan menurut ageman atau lebih sekelas kepada aksesoris lah. Aksesoris semua. Mengarah ke bentuk aja. Nah, tapi kalau mengarah kepada ageman, nah ageman itu kan dari dulu juga ada ritualnya. Nah kan spiritual tanpa ritual itu bohong. Ya, bahasa spiritual dan ritual itu bahasa yang dialup dari luar. Nah mungkin agak janggal ketika agama-agama tertentu yang menyatakan itu ritual apa. Nah, menyangkanya kan negatif. Ageman saya pun gitu kan, ya agama, dan itu ada ritualnya menurut versi saya. Nah itu kan mensinkronisasikan, satu menetralisir dari hal-hal yang tidak diinginkan, dibawa ke arah negatif. Ya, benar-benar. Nanti kan kroniknya apa segala macam kan gitu. Nah nanti dinetralkan dulu, baru diarahkan sesuai dengan apa yang tujuan akan dicapai. Dia ada jujutannya dari situ. Nah itu kan supaya apa, kalau ini kan pusakanya enak menyatu dengan diri kan, itu harus ada ritual.